Apakah Indonesia punya modal untuk bisa draw atau menang di Hanoi? Tentu punya. Dasarnya apa? Penampilan di leg pertama di GBK hari Jumat kemarin, tanggal 6. Jadi buat saya penampilan semifinal leg pertama kemarin di GBK adalah penampilan terbaik Indonesia sepanjang Piala AFF 2022. Semoga bukan yang paling maksimal, yang maksimalnya nanti di Hanoi untuk lolos ke final. Dan juga kalau lolos ke final maksimalnya masih ada. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel, kita bahas semifinal Piala AFF. Jadi leg kedua hari Senin di Hanoi, Stadion Midin, Vietnam. Indonesia pasti harus berjuang keras. Pertandingan yang bakal berat untuk meraih tiket ke final. Kenapa? Karena di leg pertama kemarin di GBK draw 0-0. Jadi Indonesia masih butuh perjuangan yang ekstra keras, ekstra kuat, ekstra solid menghadapi Vietnam di Hanoi. Draw 1-1 atau ada gol saja, artinya 1-1 atau 2-2 akan meloloskan Indonesia ke final. Yang penting Indonesia jangan kalah. Apakah Indonesia punya modal untuk bisa draw atau menang di Hanoi? Tentu punya. Dasarnya apa? Penampilan di leg pertama di GBK hari Jumat kemarin, tanggal 6. Jadi buat saya penampilan semifinal leg pertama kemarin di GBK adalah penampilan terbaik Indonesia sepanjang Piala AFF 2022. Semoga bukan yang paling maksimal, yang maksimalnya nanti di Hanoi untuk lolos ke final. Dan juga kalau lolos ke final maksimalnya masih ada. Tetapi kalau ukurannya dari penyisihan, maka semifinal leg pertama kemarin itu adalah penampilan terbaik timnas Indonesia. Jadi buat saya adalah apakah ada harapan di leg kedua semifinal di Hanoi hari Senin. Indonesia bisa katakanlah menahan imbang dengan gol 1-1 Vietnam. Menurut saya ada. Harapan itu ada, peluang itu ada. Dasarnya apa? Dasarnya adalah penampilan di leg pertama semifinal. Artinya apa? Saya lihat bahwa secara pendekatan taktikal, strategi, dan mentalitas kemarin di leg pertama sudah di track yang benar. Hanya tinggal gol saja yang belum terwujud menghadapi Vietnam. Jadi menurut saya itu harus dipertahankan, minimal kalau perlu dinaikkan lagi levelnya. Nah, saya mau bicara tentang kenapa semifinal leg pertama kemarin pendekatannya, strateginya, taktiknya terasa tepat menghadapi Vietnam. Karena saya lihat Sinteyong berani menghadapi Vietnam. Vietnam 3-4-3, Indonesia pun sama 3-4-3. Jadi untuk pertama kalinya di Piala AFF 2022 ini, Indonesia memainkan 3 back, 3 center back. Jadi kalau istilah sepak bolanya, istilah Spanyol, Pep Guardiola sering bilang waktu itu, zaman dia pegang Barcelona, 2-2, 2-2 gitu loh. Jadi head to head, berani kemarin. Jadi Indonesia pakai 3 center back, Fahrudin, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Kalau waktu pegang bola, Jordi Amat naik ke dalam, ke tengah, untuk membantu Rahmat Irianto dan Maklok. Dua gelandangnya bagus. Kombinasi yang bagus kuat antara Maklok dan Rahmat Irianto menjaga kedalaman, jadi tidak kalah lawan Vietnam. Bukan Ricky Kambuaya yang dimainkan, tetapi Rahmat Irianto. Wing kanannya Asnawi kuat sekali, bagus. Wing kiri juga Pratama Arhan main bagus. Nah, komposisi di tengah itu saat pegang bola, maka itu bisa meladeni kekuatan Vietnam lapangan tengah yang kekuatannya juga di dua gelandang. Yang di tengahnya dijaga oleh nomor 8 kaptennya Do Hung Dung dan juga nomor 14 Nguyen Huang Duc. Ini bagus, duelnya kuat jadinya dihadapi oleh Maklok dan Rahmat Irianto. Nah, di depan Indonesia mengandalkan 3 Yaakob Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Marcelino Ferdinand. Artinya kalau kita lihat posisi Marcelino, ini agak asimetris. Jadi kalau Yaakob Sayuri masih bisa menyisir lewat kiri, agak membuka dalam pergerakan atau kadang-kadang masuk. Tapi kalau Marcelino lebih ke dalam. Jadi sisi luar kirinya tidak terlalu dihajar atau diisi oleh Marcelino. Yang ngisi kadang Pratama Arhan kalau lagi attacking, lagi pegang bola. Overall prinsip pendekatannya Vietnam yang pegang bola. Indonesia turun, pressingnya mulai di lapangan tengah. Memang dimulai dari depan, Dendi, Marcelino, Yaakob Sayuri. Tapi kalau situasi tidak menguntungkan, mereka turun ke tengah. Jadi pressingnya mulai di tengah.
Terbukti Vietnam pun tidak banyak mendapatkan peluang matang untuk mengancam gawang Indonesia. Trio serangan mereka ada Pan Van Duc nomor 20, ada Nguyen Tien Linh strikernya 22, dan juga pemain bintang mereka Nguyen Quang Hai nomor 19 itu juga nggak jalan kemarin. Jadi kalau dibilang bahwa timnas kita masih bermasalah dengan finishing, Vietnam pun sama. Vietnam pun nggak bisa menembus pertahanan Indonesia kemarin. Dan kalau kita juga tidak bisa menembus pertahanan Vietnam, harus diakui bahwa pertahanan Vietnam pun solid, kuat. Di penyisian mereka nggak kebobolan alias clean sheet 4 pertandingan. Jadi kontrol mereka juga sama, 3 back di belakang itu. Nomor 3 tuh yang jadi pemimpinnya. Kung Ngoc Hai, lalu ada di sebelah kanannya Do Duy Man, lalu di sebelah kirinya ada Tien Dung nomor 4. Yang paling keras tuh nomor 5, yang harusnya menurut saya dengan pelanggaran pada Dendi, kartu merah harusnya karena ada terjangan hampir 2 kaki itu ya. Duan Van Ho yang mencederai Evan Dimas 2019 ya kalau nggak salah di SEA Games. Jadi main di wing back kiri, wing back kanannya Phu Van Tan. Jadi strateginya mirip, dihadapi head to head dengan berani 2-2 oleh Shin Tae-yong. Dan hasilnya memang kurang menguntungkan bagi kita, 0-0. Ada peluang dari Marcelino, dari Jakob Sayuri. Yang menarik juga bagaimana kalau pemain-pemain kita di belakang atau di tengah bisa merebut bola. Maklok, Rahmat Irianto, Jordi Amat misalnya, mereka kadang seringkali melakukan long ball, vertical. Jatuhnya bolanya di belakang garis pertahanan lawan, ini bagus. Jadi beberapa kali saya lihat Jordi Amat langsung long ball dan bola jatuh di belakang pertahanan lawan. Di situ Jakob Sayuri, Dendi Sulistiawan diminta untuk duel, sprint. Di situ beberapa kali dapat momen gitu loh. Jadi bahwa kita masih ada kekurangan dalam finishing ya. Tapi kita apresiasi kerja keras, work rate-nya Dendi Sulistiawan, Jakob Sayuri, Marcelino luar biasa. Ketenangannya, bisa kontrol sebagai attacking midfield, gelandang serang, bisa berperan sebagai nomor 10, luar biasa Marcelino. Dendi Sulistiawan work rate-nya bagus, tapi memang untuk barisan pertahanan seperti Vietnam, kita butuh kaliber striker yang lebih dari seorang Dendi Sulistiawan. Tapi saat ini kan nggak ada pemain dengan kualitas yang lebih itu. Maka dalam situasi seperti ini, maka dimaksimalkan saja Dendi Sulistiawan dan kawan-kawan siapapun yang dipercaya jadi lini depan. Jadi semoga dalam 2 hari ini ada perbaikan lagi, satu strik perbaikan, kepercayaan diri pemain naik. Yang penting karena ternyata mereka bisa tahan Vietnam. Vietnam nggak bisa tembus juga pertahanan Indonesia dan kita repotkan Vietnam juga di GPK. Artinya peluang itu ada, harapan itu ada. Sekarang berarti soal mentalitas. Jadi tinggal jaga mentalitasnya, yakin, percaya diri, jangan takut main di Hanoi. Selesaikan pertandingan dengan luar biasa, ambil tiket ke final. Jadi kita tunggu hari Senin pertandingan yang menentukan buat timnas Indonesia. Saya merasa ini kok saatnya, harusnya timnas Indonesia ambil tiket ke final lawan siapapun nanti di hadapan final. Gak usah takut Stadion Hanoi, gak usah takut Midin, gak usah takut dengan Vietnam. Mereka pun ternyata kesulitan menghadapi kita. Formasi kemarin adalah terbaik, taktik kemarin adalah terbaik, pendekatan kemarin di leg pertama adalah terbaik. Sekali lagi, semangat buat timnas, good luck, semoga meraih hasil yang terbaik. Jadi solusi, bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek, Bung Toel.